Shalom adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi di hari Minggu yang indah ini. Tuhan berkati anak kelas tengah dan kelas besar yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sebelumnya sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mau mendengar firman Tuhan, mau menjalani firman Tuhan, dan mau menghidupi firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah di dalam ibadah pagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik pernah dengar nggak tentang suku Beduin atau suku Badui? Nah, suku ini adalah suku di negara Arab dan mereka tinggalnya itu berpindah-pindah sambil menggembalakan domba-domba mereka, ternaknya mereka di padang gurun. Nah, mereka mempunyai pemimpin yang biasa dipanggil Syekh. Jadi Syekh ini yang menentukan di mana mereka akan berhenti dan beristirahat. Jadi kalau Syekhnya udah tancepin tongkat atau tombaknya ke dalam gurun pasir, nanti pelayan-pelayan Syekh akan membangun kemah-kemah supaya mereka bisa beristirahat di tempat itu. Nah, kita bisa belajar adik-adik dari suku Beduin seperti kemah suci pada bangsa Israel. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun membangun kemah suci. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang kemah suci, belajar tentang bagaimana isinya, perkakasnya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Tuhan Allah memimpin bangsa Israel untuk membangun kemah-kemah suci itu. Yuk adik-adik, sekarang kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar tentang kemah suci. Nah, di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel itu kan ada kemah suci adik-adiknya. Nah, kemah suci itu berukuran 45 meter dikali 22,5 meter. Nah, di sekeliling kemah suci itu nanti akan dipasang kemah-kemah dari tiap suku bangsa Israel menurut aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini berarti bahwa Allah ingin menjadi pusat dalam kehidupan bangsa Israel. Dia juga ingin mengatur hidup mereka. Adik-adik, kalau sekarang kita memperhatikan nama semua suku yang mengelilingi kemah suci, di situ terdapat 12 nama. Ada suku Naftali, Dan, Asher, Gad, Ruben, Simeon, Zebulon, Yehuda, Isakar, Manasye, Efraim, dan Binyamin. Tapi ada satu suku yang namanya tidak disebut. Coba siapa yang ingat nama suku yang tidak tertulis itu? Betul. Nama sukunya adalah suku Lewi. Nah, kenapa sih adik-adik nama suku Lewi itu tidak disebut? Suku Lewi merupakan suku yang dikhususkan oleh Tuhan dari semua suku lain untuk menjadi pelayan Allah di kemah suci. Tuhan berfirman, "Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti anak sulung mereka, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku, sebab akulah yang mempunyai semua anak sulung." Sebenarnya semua anak yang pertama lahir dalam keluarga Israel harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan hanya mengambil suku Lewi seluruhnya untuk mengganti semua anak sulung Israel. Kalau seorang pemuda di suku Lewi sudah berumur 30 tahun, dia akan menjadi pelayan Allah sampai umur 50 tahun. Nah, Lewi, anak Yakub, mempunyai 3 anak laki-laki yang bernama Gerson, Kehat, dan Merari. Jadi suku Lewi itu selalu terbagi menjadi 3 suku menjadi 3 bagian, yaitu suku Gerson, suku Kehat, dan suku Merari. Nah, ketiga ini memiliki kemah yang paling dekat dengan kemah suci. Lalu kemah Musa, kemah Harun, dan kemah anak-anak Harun itu berada di depan gerbangnya kemah suci. Nah, mereka ini, Musa dan Harun dan anak-anak Harun juga termasuk dalam suku Lewi ya adik-adik. Yuk kita lihat lagi. Sekarang kita melihat ke arah timur, ke tempat matahari terbit. Nah, ada 3 suku yang posisinya mengarah ke timur, yaitu ada suku Yehuda, suku Zebulon, dan Isakar. Nah, kalau perkemahannya dibongkar dan rombongannya mulai berjalan, ketiga suku ini selalu berjalan di muka atau di depan adik-adik. Nah, suku Yehuda yang memimpin, tugas itu diperlihatkan dengan bendera. Zebulon dan Isakar bergabung dengan Yehuda.
Ini menjadi hak dan kewajiban yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yuk sekarang kita lihat ke arah bawah. Ada di arah selatan. Jadi suku yang bertugas memasang kemah-kemahnya ke arah selatan adalah suku Ruben, suku Simeon, dan Gad. Lalu kita ke arah barat. Nah di barat itu ada 3 suku juga yang memasang kemah-kemah di sana. Ada suku Efraim, suku Manasye, dan Benyamin. Dan akhirnya kita ke arah atas, arah yang menghadap ke utara adik-adik, yaitu ada suku Dan, suku Asher, dan Naftali. Nah dalam perjalanan ketiga suku ini yang selalu berjalan di paling belakang. Jadi ketika bangsa Israel akan berpindah tempat, hanya suku Lewi lah yang boleh membongkar dan memindahkan kemah suci. Karena itulah tugas khusus dari Allah untuk suku Lewi. Jika ada orang lain di luar suku Lewi yang ingin membantu dan memaksa akan membantu, itu nggak boleh adik-adik. Kalau misalnya memang tetap maksa, dia akan mati. Karena membongkar, mengurus, menjaga kemah suci adalah tugas dan hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada suku Lewi. Adik, bangsa Israel sangat menanti-nantikan di mana saat-saat mereka akan masuk ke negeri perjanjian yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka sangat menanti-nantikan di mana mereka nggak usah berpindah-pindah tempat lagi. Mereka mempunyai negara dengan susu dan madu yang banyak. Mereka nggak perlu makan mana setiap hari. Jadi momen-momen itu yang sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Tapi kembali lagi, Allah lah yang menentukan bagaimana kecepatan perjalanan bangsa Israel ini. Adik-adik coba deh bayangin, kalau posisi kemah-kemah itu nggak diatur sama Tuhan, atau tugas-tugas dari setiap suku itu nggak diatur sama Tuhan. Aduh, pasti hektik banget adik-adik, pasti kacau. Ada yang mau di dekat kemah suci, ada yang mau di utara, ada yang mau di barat. Pasti kacau semua adik-adik. Makanya Tuhan sudah mengatur semuanya untuk menciptakan damai sejahtera di bangsa Israel. Karena Allah kita adalah Allah yang damai, Allah yang damai sejahtera adik-adik. Jadi dia itu sangat mengkehendaki damai dan tidak suka dengan kekacauan. Nah adik-adik, jika kita dihadapi dengan kekacauan, apa yang harus kita lakukan? Ya adik-adik, kita yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa dengan Tuhan, memberikan damai itu kepada hati kita. Nah karena Allah adalah Tuhan yang mengkehendaki kedamaian, Beliau juga pasti akan memberikan damai itu sendiri kepada hati kita. Adik-adik, buka Alkitab kita yuk sekarang. Sekarang kita mau buka ayat hafalan kita, ada di 1 Korintus 14 ayat 33. Udah ketemu semuanya? Katakan amin. Ya sekarang kita buka yuk Alkitab kita di 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Kita baca bareng-bareng ya. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak mengkehendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekali lagi. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak mengkehendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dihafalin, dimengerti, dan diresapi ya adik-adik ya. Ibadah kita sudah selesai. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita tutup mata dan lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, dimana kami semua anak kelas tengah dan kelas besar sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk menerima damai sejahtera di dalam hati kami. Biar Tuhan yang tolong kami untuk kami mendapatkan damai sejahtera itu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan cinta damai, Tuhan mau kita damai. Tuhan, tolong anak kelas tengah dan kelas besar dalam studinya, dalam kesehatannya, dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Dimana beberapa juga banyak yang mau masuk ke dalam masa ujian, Tuhan yang berkati satu persatu, berikan mereka kesuksesan dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, walaupun hanya online. Tuhan yang berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, see you next week.